Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang organ pernafasan manusia, sistem pernafasan manusia, penyakit pada organ pernafasan, dan cara pemeliharanya. Nah, kalian tahu kan setiap harinya kita itu bernafas. Setiap kita tarik nafas, kita itu memasukkan oksigen yang sangat penting untuk tubuh kita. Saat kita buang nafas, kita itu mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Karbon dioksida ini ialah gas sisa yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sekarang kita pelajari dulu organ-organ pernafasan apa saja yang ada di dalam tubuh kita. Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, organ pernafasan itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Next, selanjutnya ke sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, mengapa ini penting? Karena oksigen itu diperlukan untuk menghasilkan energi dalam tubuh. Nah, masih ingat kan organ-organ pernafasan kita itu apa aja? Nah, yang pastinya kita bernafas itu utamanya lewat dari hidung. Ya kan? Nah, berikut penjelasannya. Di dalam hidung ada rambut-rambut halus dan lendir yang fungsinya itu menyaring debu dan kotoran. Jadi, udara yang masuk ke paru-paru itu lebih bersih. Setelah udara masuk lewat hidung, udara akan melewati yang namanya faring. Faring itu bagian tenggorokan yang jadi persimpangan jalan. Udara bisa lewat ke paru-paru, kanan bisa lewat ke perut. Jadi faring ini jalannya sama-sama untuk makan dan nafas. Setelah melewati faring, udara itu masuk ke yang namanya laring. Laring ini khusus untuk jalan udara. Di dalam laring ada pita suara. Jadi selain untuk bernafas, laring juga membantu kita untuk berbicara dan bersuara. Setelah dari laring, udara turun ke trakea atau batang tenggorok. Trakea ini seperti pipa panjang yang membawa udara ke paru-paru. Bentuknya mirip selang, tapi dikelilingi tulang rawan supaya gak gampang penyek waktu kita menunduk atau bergerak. Sesampainya di bagian dada, trakea bercabang dua. Cabang ini disebut dengan bronkus. Bronkus kanan menuju paru-paru kanan, dan bronkus kiri menuju paru-paru kiri. Jadi, bronkus itu seperti jalan besar yang membawa udara masuk ke masing-masing paru-paru. Bronkus bercabang lagi menjadi pipa kecil sekali, namanya bronkiolus. Kalau bronkus kayak jalan besar, bronkiolus itu kayak gang kecil yang menyebar ke seluruh paru-paru. Di ujung bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil sekali. Namanya itu alveolus. Bentuknya mirip buah anggur yang bergerombol. Nah, di situ tempat oksigen ditukar menjadi karbon dioksida. Oksigen itu dipakai untuk tubuh kita. Karbon dioksida yang sudah tidak dipakai tubuh akan keluar lagi lewat hembusan nafas kita. Kalian tahu nggak? Kita itu bisa bernafas dengan dua cara loh. Yang pertama itu pernafasan dada, yang kedua itu pernafasan perut. Untuk pernafasan dada, kalau kita tarik nafas, otot di antara tulang rusuk kita itu bekerja. Tulang rusuk jadi terangkat, dadanya jadi kelihatan naik turun. Lalu yang kedua itu pernafasan perut. Kalau ini yang bekerja itu adalah otot diafragma. Waktu kita tarik nafas, diafragma turun ke bawah. Perut kita itu jadi kelihatan maju ke depan. Nah, untuk melihat lebih detail, kita akan melakukan percobaan menggunakan media sederhana. Balon, ini aja. Putih, clay, ini botol, ini
buat ini. Masukin lagi. Dipotong nih. Dipotong ini. Mana ini saya? Ini dek. Pertama-tama kita potong dulu bagian tengah botol plastiknya dan pasangkan balon karet berwarna merah ke bagian ujung sedotan. Kedua balon merah ini sebagai contoh paru-parunya. Ikat menggunakan karet agar balonnya itu tidak lepas dari sedotan. Lalu gabungkan kedua sedotan tadi menjadi satu menggunakan solatif. Kedua sedotan ini sebagai gambaran trakeanya. Ketika sudah, lalu sedotan tadi itu dimasukkan ke dalam botol dan sedotannya itu ditempelkan menggunakan clay supaya sedotan dan balonnya itu tergantung di dalam botol. Dan bagian bawah botolnya itu ditutup menggunakan balon putih sebagai otot diafragmanya. Ditempelkan menggunakan double tip agar kuat. Jadi, inilah gambaran organ pernafasan yang ada di tubuh kita. Ingat ya, balon putih ini sebagai otot diafragmanya. Saat kita bernafas, otot diafragma kita itu menurun ke bawah dan paru-paru kita itu mengembang. Sedangkan ketika kita hembuskan nafas kita, otot diafragmanya itu naik dan paru-paru kita itu mengecil kembali. Tuh, kering tuh. Set. Nih, lihat. Perbedaannya apa? Nih, balonnya kuat ya. Ya, Coba kalau diginiin, apa jadinya tuh? kempas. Kempes, ya. Oke, jadi seperti ini gambaran kalau kita bernafas. Selanjutnya kita akan bahas dulu apa saja gangguan pernafasan pada manusia. Yang pertama, itu ada flu. Flu atau influenza sering banget kita alami ya. Biasanya ditandai dengan hidung tersumbat, pilek, bersin-bersin, dan badan agak lemas. Flu itu terjadi karena virus yang masuk lewat hidung atau mulut kita. Yang kedua itu ada asma. Asma ini adalah penyakit di mana saluran nafas kita itu menyempit. Orang yang kena asma itu biasanya susah bernafas, dadanya terasa sesak, dan kadang bunyinya itu agak ngi gitu. Biasanya itu muncul kalau udaranya lagi dingin, berdebu, atau saat olahraga terlalu capek. Yang ketiga itu ada bronkitis. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus, yaitu saluran udara menuju paru-paru. Gejalanya itu batuk-batuk yang lama, sering berdahak, dan terasa sesak di dada. Yang keempat itu tuberkulosis. Tuberkulosis atau disebut dengan TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh kuman khusus. Gejalanya batuk lama, tidak sembuh-sembuh, kadang berdarah, kadang lemas, dan berat badan itu bisa turun. Nah, penyakit ini menular, bahaya loh. Jadi kita itu harus segera berobat ke dokter. Yang kelima itu pneumonia. Pneumonia adalah infeksi paru-paru. Gejalanya itu batuk berdahak, sesak nafas, demam tinggi, dan badan terasa sangat lemah. Pneumonia juga harus segera ditangani oleh dokter. Nah, terus bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan organ pernafasan kita? Yang pastinya itu tidak merokok dan kita hindari paparan asap rokok. Asap rokok itu bisa merusak saluran pernafasan dan menyebabkan penyakit. Lalu, rajin berolahraga. Olahraga itu membuat paru-paru kita itu menjadi lebih kuat dan tubuh kita menjadi sehat. Terus, konsumsi makanan yang sehat. Misalnya minum air putih yang cukup, makan buah dan sayur juga membantu tubuh kita melawan penyakit. Kalau tubuh kita kuat, pernafasan kita itu juga terjaga. Nah, yang sering berpergian juga sama nih, gunakan masker saat udara kotor. Kalau kita berada di tempat berdebu atau berasap, yang sering keluar rumah gitu ya, yang sering pergi jalan-jalan, nah itu sebaiknya memakai masker supaya udara kotor itu tidak masuk ke paru-paru. Istirahat yang cukup itu penting juga loh. Tidur yang cukup itu membuat tubuh kita menjadi lebih segar dan daya tahan tubuh itu menjadi lebih kuat. Jadi teman-teman, supaya organ pernafasan kita itu kuat dan sehat, kita itu harus menjaganya dengan hidup bersih dan sehat.
Kalau pernafasan kita sehat, kita bisa belajar dan beraktivitas dengan semangat. Nah, sekian itu saja ya materi kita pada hari ini. Apabila saya ada salah atau kata, saya minta maaf ya. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.